Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan di dalam perkuliahan ini disarikan dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang sudah kami tulis dan sudah diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Jadi, kepada para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini, diharapkan di samping mengikuti kuliah secara daring, juga bisa membaca buku tersebut secara mandiri. Kita masih di bagian keempat kuliah kita pada hari ini, khususnya mengenai pengantar petrologi batuan sedimen. Pada kuliah hari ini yang sesi keempat, kita akan fokus kepada klasifikasi batuan sedimen. Seperti pada batuan buku, maka klasifikasi batuan sedimen ini sangat-sangat banyak variasinya. Ada yang mencakup seluruh batuan sedimen secara keseluruhan, ada yang khusus pada batuan sedimen kelompok-kelompok tertentu, dan ada juga yang menggabungkan antara batuan sedimen, batuan beku, dan metamorf. Tapi pada kesempatan ini, saya akan menggunakan klasifikasi yang sekarang muncul di slide ini. Klasifikasi ini kelihatannya sepintas terlihat rumit, tapi sebenarnya sangat mudah untuk dipahami dan mewakili seluruh batuan sedimen yang ada di permukaan bumi. Di dalam klasifikasi ini, secara umum, seperti kita ketahui bahwa batuan sedimen dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah batuan sedimen plastik atau batuan sedimen yang terbentuk secara mekanik. Kemudian ada batuan sedimen non-plastik. Nah, batuan sedimen non-plastik ini terbagi lagi dalam beberapa kelompok, tergantung kepada proses-proses pembentukannya, apakah dia merupakan proses organik atau sedimentasi organik, ini biasanya menghasilkan batu bara. Kemudian ada batuan sedimen kimiawi yang terbentuk melalui proses-proses evaporate. Nah, kemudian ada juga bagian dari batuan sedimen non-plastik ini yang merupakan gabungan antara sedimen kimia dan sedimentasi organik. Misalnya batuan yang membentuk rijang. Rijang ini terdiri dari material-material plankton yang ada di laut, kemudian nanti mengendap melalui proses kimia terbentuk batuan yang disebut dengan rijang. Nah, di samping ketiga kelompok ini, batuan sedimen mekanik, batuan sedimen organik, dan batuan sedimentasi kimia, maka ada satu kelompok batuan yang disebut dengan batuan sedimen karbonat. Batuan ini kadang-kadang sulit dijelaskan di dalam klasifikasi karena batuan sedimen karbonat ini sebagian ada yang terbentuk melalui proses sedimentasi mekanik, sebagian ada yang terbentuk melalui proses sedimentasi organik, dan sebagian lagi ada yang terbentuk melalui sedimentasi kimia. Jadi, kalau misalnya dia terbentuk melalui sedimentasi kimia, maka disebut sebagai batu gamping klastik. Jika dia terbentuk melalui sedimentasi organik, biasanya itu berupa batu gamping terumbu. Nah, kemudian yang terbentuk melalui sedimentasi kimia itu adalah batu gamping kristalin. Contoh lainnya dari batu gamping kristalin ini adalah dolomit. Kemudian ada juga yang merupakan peralihan dari sedimentasi kimia dengan sedimentasi mekanik. Misalnya contoh yang disebut dengan oolit. Kemudian peralihan dari batuan sedimentasi mekanik dengan organik, itu terbentuk batu gamping bioplastik. Atau ada batuan sedimen plastik yang memiliki unsur-unsur kimia melalui proses sedimentasi kimia, misalnya contoh napal atau lempung karbonatan. Nah, jadi secara umum di dalam klasifikasi ini mampu menjelaskan semua kelompok di dalam batuan sedimen, baik yang terbentuk spesifik melalui satu proses atau batuan yang terbentuk melalui beberapa proses, apakah itu sedimentasi mekanik, sedimentasi kimia, maupun sedimentasi organik. Jika kita melihat sebaran batuan sedimen yang ada di kerak bumi, maka batuan sedimen yang paling banyak kita temukan di permukaan bumi ini adalah batuan serpi dan siltstone atau batu lanau, sampai sekitar 70% dari seluruh kerak bumi ini atau seluruh batuan sedimen itu terdiri dari kedua batuan ini, serpi dan batu lanau. Nah, selain itu ada batu pasir yang mencakup sekitar 15% dari keseluruhan batuan sedimen. Kemudian berikutnya adalah batu gamping, ini sekitar 10%.
dan batuan lain hanya sekitar 5%. Artinya dari pembagian ini kita bisa melihat bahwa batuan sedimen yang paling banyak sebenarnya menyusun kerak bumi adalah batuan sedimen mekanik atau batuan sedimen plastik. Mencakup setidaknya 85%, baik itu batu pasir maupun serpi dan batu lanau. Dan sebagian dari batu gamping ini juga terbentuk melalui proses mekanik. Nah, mari kita lihat satu persatu klasifikasi ini, mulai dari batuan sedimen plastik, kemudian batuan sedimen non plastik, dan nanti masuk kepada batuan karbonat. Batuan sedimen plastik atau batuan sedimen yang terbentuk melalui proses-proses mekanik adalah batuan sedimen yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir. Jadi di bagian atas ini ada ukuran butir, mulai dari lebih kecil 1/256, masih ingat lebih kecil dari 1/256 itu adalah ukuran untuk lempung atau clay, kemudian 1/16 sampai 1/256 itu adalah silt, kemudian 2 mm sampai 1/16 mm itu adalah sand, kemudian 4 mm sampai 2 mm itu adalah kerikil, kemudian 4 sampai 64 itu adalah kerakal, kemudian 64 sampai 256 itu adalah berangkal, kemudian lebih besar dari 256 mm itu adalah bongkah. Nah, semua batuan sedimen yang terbentuk secara mekanik diklasifikasikan berdasarkan skala Wenworth tersebut. Jadi, secara umum dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu batuan sedimen plastik halus, batuan sedimen plastik sedang, berukuran sedang, dan batuan sedimen plastik berukuran kasar. Nah, mari kita lihat dulu batuan sedimen plastik berukuran halus, yang terdiri dari batu lanau, batu lempung, dan serpi. Batuan sedimen plastik yang berukuran halus, ini bisa dibagi berdasarkan Petitjohn 1975 ini, dalam 4 jenis batuan. Batuan yang pertama adalah siltstone atau batu lanau jika dia berukuran lanau atau antar 1/16 mm sampai 1/256 mm. Kemudian ada mudstone. Mudstone ini adalah batuan yang memiliki kandungan silt dan clay, tetapi tidak memperlihatkan sifat laminasi atau tidak memperlihatkan sifat berlapis. Sementara serpi ini sama dengan mudstone, tapi dia memperlihatkan sifat yang berlapis, sangat tipis. Jadi makanya disebut laminasi. Ingat pada saat kita membahas struktur geologi kemarin, perlapisan itu ada 2 macam, ada yang disebut dengan bedding dan ada yang disebut dengan laminasi. Nah, laminasi adalah struktur perlapisan yang kurang dari 1 cm tebalnya. Nah, serpi ini adalah batuan sedimen yang berukuran sangat-sangat halus, bahkan biasanya sangat mudah dipecah melalui bidang laminasinya ini. Nah, batuan sedimen berukuran halus yang keempat adalah batu lempung. Jika dia hanya mengandung material-material yang berukuran kurang dari 1/256 mm. Kita lihat ini adalah contoh-contoh batuan sedimen plastik berukuran halus, mulai dari siltstone, ini siltstone, kemudian ada mudstone, kemudian ini adalah serpi, dan yang terakhir ini adalah batu lempung. Nah, perbedaan utama antara batu lempung dengan batu lanau ini adalah pada saat dia dihancurkan kemudian kita coba remas dengan tangan, maka pada batu lanau ini masih terasa ada butiran-butirannya, sementara yang batu lempung ini sudah tidak terasa sama sekali ada butiran, jadi dia sudah sangat halus dibandingkan dengan batu lanau. Jadi kita bisa perhatikan di sini secara fisik, kita lihat ini adalah serpi. Serpi ini memperlihatkan struktur laminasi yang sangat-sangat tipis dan mudah pecah melalui bidang laminasinya ini. Ini berbeda dengan mudstone ini yang sifatnya masif, artinya dia tidak memperlihatkan struktur berlapis. Nah, ini adalah contoh singkapan dari serpi. Ini tentu saja adalah contoh yang sangat ideal, ya, karena di lapangan tidak banyak kita jumpai singkapan-singkapan yang bentuknya sangat bagus seperti ini. Meskipun jika serpi ini di dalam proses nanti kita bicara di metamorfisme, dia berlanjut tekanan dan temperaturnya, dia akan berubah menjadi slate.
Nah, dia akan bisa dijadikan sebagai ornamen-ornamen rumah untuk batu alam, ya, untuk melapisi dinding. Selanjutnya kita lihat batuan sedimen klastik yang berukuran sedang. Nah, semua batuan sedimen klastik berukuran sedang ini mewakili ukuran batu pasir. Artinya, ukuran butirannya antara 2 mm sampai 1/16 mm. Nah, batu pasir ini terdiri dari berbagai macam jenis, berbagai penamaannya berdasarkan komposisinya, berdasarkan kedewasaan teksturnya. Jadi ingat sekali lagi pada saat kita bicara tekstur ada yang disebut dengan textural maturity atau kedewasaan tekstur, kemudian ada juga yang disebut dengan mineral maturity atau kedewasaan mineral. Nah, kita bisa lihat di sini sebagai contoh, ini yang paling sebelah kiri ini disebut dengan batu pasir kuarsa atau quartz sandstone. Ini jika komponen atau mineral penyusunnya itu didominasi oleh kuarsa dan hanya sedikit feldspar, bahkan hampir 100% ini adalah kuarsa semuanya. Nah, batuan sedimen sandstone ini, batu pasir kuarsa ini adalah batuan sedimen yang memiliki mineral maturity atau kedewasaan mineral ini yang paling tinggi atau paling tua, karena dianggap semua material penyusunnya ini sudah tersusun oleh mineral yang stabil atau kuarsa, karena kuarsa adalah mineral penyusun batuan sedimen yang paling stabil. Kelompok yang kedua disebut dengan arkos. Arkos ini jika kandungan feldsparnya itu sudah sekitar 25%, ya, atau bisa jadi lebih besar dari 25%, itu maka disebut dia arkos. Kadang-kadang ditemukan juga mica atau muscovite di dalam batu pasir arkos ini. Sementara greywack ini adalah batu pasir yang memiliki matriks yang berukuran lempung, ya, matriks lempung. Jadi komponennya tentu saja tetap saja kuarsa yang paling dominan, diikuti oleh feldspar. Bisa juga ditemukan adanya fragmen-fragmen batuan yang berukuran pasir. Nah, kemudian di antara fragmen-fragmen ini terdapat matriks lempung dan kemudian kadang-kadang juga dijumpai mica. Yang terakhir adalah batu pasir litik, ya, atau batu pasir yang memiliki fragmen-fragmen batuan, di mana komponen fragmen batuan di dalam batuan ini lebih banyak daripada feldspar. Di samping ada juga mica. Ya. Jadi kita lihat ini bentuk hand specimennya. Ini adalah contoh batu pasir kuarsa. Kemudian ini adalah contoh untuk arkos. Kemudian ini adalah contoh untuk greywack. Dan ini adalah litik sandstone. Litik sandstone ini kalau kita lihat di bawah mikroskop dengan dalam pengamatan petrografis, maka kita akan bisa melihat bahwa sebagian dari butiran-butiran ini adalah fragmen-fragmen batuan yang berukuran halus. Di luar keempat jenis batu pasir ini, sebenarnya masih ada banyak lagi, atau masih ada beberapa lagi jenis batu pasir, meskipun tidak terlalu sering dijumpai. Misalnya salah satu contohnya ini adalah yang disebut dengan green sand. Green sand ini adalah batuan sedimen yang memiliki kandungan glauconate. Makanya keberadaan glauconate ini di dalam green sand ini menyebabkan batu pasir ini berwarna kehijauan. Tapi tentu saja, tetap saja yang paling dominan ini adalah mineral kuarsa. Nah, di dalam klasifikasi batuan plastik berukuran sedang ini masih juga bisa dibagi berdasarkan komponennya. Misalnya ada batu pasir siliceus jika kandungan atau semennya itu adalah silika, kemudian calcareous jika semennya itu adalah kalsit, kemudian argillaceous jika semennya itu adalah mineral lempung atau clay, kemudian ferruginous jika semennya itu adalah oksida besi. Jadi berdasarkan semennya, batu pasir itu dibagi menjadi 4 seperti ini. Kemudian ada lagi pembagian berdasarkan matriksnya. Jadi ada yang disebut dengan arenit jika kandungan matriks lempungnya itu kurang dari 15%, kemudian disebut weight jika kandungan matriksnya itu lebih besar dari 15%, kemudian arkos jika kandungan feldsparnya lebih dari 25%, seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian ada greywack jika merupakan campuran dari berbagai jenis material, baik itu mineral maupun fragmen batuan. Itu adalah kelompok-kelompok untuk batu pasir. Nah,
Berlanjut kita lihat ke batuan sedimen plastik kasar. Batuan sedimen plastik kasar ini ada 3 jenis, tetapi pengelompokannya bisa berdasarkan bentuk fragmen, bisa berdasarkan material asal penyusunnya, kemudian bisa berdasarkan teksturnya, dan bisa juga berdasarkan jenis fragmen yang menyusun batuan tersebut. Jadi batuan yang berukuran kasar ini atau rudaceous ini, jadi ingat ada yang lutit, arenit, rudaceous atau rudit ya. Batuan rudaceous atau berarti batuan berukuran kasar. Ini berdasarkan bentuk fragmennya ini terbagi 3. Yang pertama adalah konglomerat jika fragmen-fragmennya itu berukuran bulat, berbentuk bulat atau rounded ya seperti ini. Kemudian disebut dia diamictite jika merupakan campuran dari fragmen-fragmen yang bulat dengan yang angular. Tetapi ciri khas dari diamictite ini adalah matriksnya biasanya adalah lempung, berukuran lempung. Kemudian breksi adalah batuan sedimen kasar yang fragmennya itu berbentuk angular. Jadi konglomerat, diamictite, dan breksi ini memperlihatkan lingkungan pengendapan yang berbeda, di mana jika fragmennya angular, karena bentuknya yang angular ini menunjukkan bahwa teksturnya itu masih sangat muda atau belum dewasa. Jadi dia belum jauh tertransportasi, sementara konglomerat ini biasanya cukup jauh tertransportasi, ditunjukkan oleh fragmen-fragmen yang sudah bulat, yang terbentuk karena pergesekan atau aus selama dalam proses transportasi ini. Sementara diamictite ini biasanya adalah batuan berukuran kasar, fragmen kasar, yang terbentuk pada daerah yang tertransportasi dengan bantuan gravitasi. Jadi biasanya karena gerakan tanah, baik itu di permukaan ataupun itu di bawah laut membentuk endapan turbidit ya. Jadi ini konglomerat, diamictite, breksi. Kemudian berdasarkan material asal penyusunnya itu terbagi menjadi 3 juga. Ada yang disebut dengan aglomerat jika material asalnya itu adalah material vulkanik, gunung api. Kemudian disebut kalsirudit jika fragmen-fragmennya itu adalah karbonat. Kemudian silisirudit jika materialnya itu adalah trigen atau berasal dari transportasi batuan non-karbonat dan non-vulkanik. Kemudian kalau tekstur ini kita sudah bahas di dalam pertemuan sebelumnya, ada yang disebut dengan grain supported dan ada yang disebut dengan matrix supported atau sering juga disebut dengan istilah kemas terbuka dan kemas tertutup. Kalau grain supported berarti dia kemas tertutup. Nah, berdasarkan jenis fragmennya ini ada yang polymictite, artinya fragmennya itu berbagai jenis batuan. Sementara oligomictite atau disebut juga monomictite, ini jika fragmennya hanya terdiri dari satu jenis batuan. Sekarang kita lihat contoh-contoh batuan yang berukuran kasar ini. Nah, ini adalah contoh batuan berukuran kasar. Yang paling kiri ini adalah konglomerat. Kita bisa perhatikan di sini fragmen-fragmennya ini sudah bulat, artinya bidang-bidang pinggirannya ini sudah halus. Dibandingkan misalnya dengan yang paling kanan ini disebut breksi, karena fragmen-fragmennya ini masih tajam-tajam seperti ini. Ini menunjukkan jarak transportasi yang masih belum jauh atau masih relatif dekat dari sumbernya. Sementara yang ketiga itu adalah diamictite. Contohnya adalah seperti ini. Kita lihat, perhatikan di sini matriksnya ini adalah berukuran lempung dan fragmennya ini sebagian sudah bulat-bulat, tapi sebagian lagi masih memperlihatkan fragmen yang angular. Jadi ini yang disebut dengan diamictite. Kemudian kita lihat lagi, ini yang disebut dengan aglomerat atau batuan berukuran kasar yang fragmen, matriks, dan semennya itu berasal dari material vulkanik. Ini adalah contoh-contoh singkapannya. Ini semuanya adalah batuan vulkanik yang disebut sebagai aglomerat. Kemudian ini contoh untuk kalsirudit, ya, batuan karbonat yang berukuran kasar. Ini fragmen-fragmennya ini umumnya diisi oleh fosil-fosil yang kemudian diikat oleh semen karbonat. Nah, ini adalah contoh untuk batuan rudit, rudaceous yang berukuran kasar, yang polymictite, artinya fragmen-fragmennya ini terdiri dari berbagai jenis batuan. Ini kita perhatikan, ada berbagai jenis batuan. Ini yang monomictite, ini satu jenis batuan, jadi sebenarnya fragmen-fragmennya ini hanya karena proses pelapukan saja jadi berbeda warna. Mungkin yang lebih jelas bisa kita lihat di sini. Ini yang polymictite,
batuannya berbeda-beda. Ini yang monomiktit. Ini semua fragmennya sama, berasal dari batuan yang sama. Kemudian kita beranjak ke batuan sedimen non-plastik yang pertama, yaitu batuan sedimentasi yang terbentuk melalui proses sedimentasi kimia. Yang paling umum adalah proses evaporasi yang membentuk halit, anhidrit, dan gipsum. Jadi ini bentuk skematik dari proses pembentukan evaporasi ini. Jadi jika ada suatu cekungan yang terisolasi dari laut terbuka, yang menyebabkan bisa terjadi evaporasi sehingga suplai air lebih kecil daripada jumlah air yang terevaporasi ke atmosfer, yang menyebabkan sebagian ion-ion yang terlarut di dalam air ini kemudian mengendap di dasar yang membentuk endapan evaporit. Jadi ini bentuknya seperti biasanya di atol atau daerah yang terdapat barrier, ada penghalang sehingga air laut tidak masuk, atau pada daerah yang rawa-rawa seperti itu. Jadi evaporasinya tinggi tapi suplai airnya kurang. Nah, ini adalah berbagai jenis batuan sedimen kimia yang terbentuk pada saat terjadi evaporasi. Jadi dibagi berdasarkan volume air yang masih tersisa di dalam larutan. Jadi jika terjadi evaporasi dan kandungan airnya masih sampai 50% dari larutan itu, maka yang mungkin terbentuk itu adalah kalsit. Jadi kalsit atau CaCO3. Nah, jika kandungan airnya sudah jauh berkurang, tinggal 20%, maka mulai terjadi presipitasi gipsum. Jadi yang terbentuk adalah mineral batuan gipsum. Kemudian jika kandungan airnya berkurang lagi, tinggal 10%, maka mulai terendapkan halit, ya, terendapkan halit. Dan terakhir pada saat kandungan airnya tinggal 5%, maka mulai terpresipitasi Mg dengan K, dan berbagai variasi magnesium sulfat, klorida, dan seterusnya. Jadi terbentuk garam-garam potasik di situ. Jadi ini adalah pembagian endapan evaporasi berdasarkan volume air yang masih tersisa di dalam cekungan. Ini contoh batuan-batuan yang terbentuk melalui proses evaporasi. Jika adik-adik perhatikan, ini nanti yang akan sangat membedakan antara batuan sedimen plastik dengan batuan sedimen non-plastik. Hampir semua batuan sedimen non-plastik, apakah itu yang sedimentasi kimia atau sedimentasi organik, itu adalah monomineral. Artinya mineral fungsinya hanya satu. Sementara yang plastik itu mineralnya bisa berbagai macam. Bisa kuarsa, bisa feldspar, bisa mica, bisa rock fragment, bisa glauconit, bisa macam-macam komposisi mineralnya. Tapi yang sekali lagi yang non plastik itu hanya satu. Contohnya ini halit, berarti hanya tersusun oleh mineral dengan unsur-unsur NaCl. Gipsum, kemudian anhidrit, kalsit, ini semuanya adalah monomineral, hanya terdiri dari satu jenis mineral. Kemudian ada sedimen organik. Sedimen organik yang paling umum adalah batu bara. Jadi sebelum kita lebih jauh mengenai batu bara ini, penting untuk dipahami bahwa 26% dari energi primer yang tersedia di dunia ini berasal dari batu bara. Jadi kita bisa membayangkan betapa pentingnya batu bara ini untuk sumber energi kita sebagai umat manusia. Nah, cadangan batu bara yang ada di dunia ini terbesarnya ada di dua area. Yang pertama adalah di Amerika Utara dan yang kedua adalah di Eurasia. Yang di Asia Pasifik juga sebenarnya cukup besar, khususnya yang ada di Australia. Kemudian menyusul ada yang di Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, dan yang paling sedikit terdapat di Timur Tengah. Jadi Indonesia yang ada di Asia Pasifik ini adalah bagian dari daerah yang memiliki cadangan batu bara sebanyak 296 juta ton. Tetapi perlu diperhatikan, ingat pada saat kita membahas stratigrafi bahwa semakin ke arah barat, ini batuan yang menyusun kerak bumi ini tuh semakin tua.
Sementara yang bagian timur itu berumur relatif lebih muda. Jadi batu bara yang ada di Indonesia dan sekitarnya ini adalah batu bara yang masih berumur tersier. Jadi dibandingkan dengan yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, mereka memiliki batu bara yang berumur lebih tua. Nah, kita lihat sepintas mengenai proses pembentukan batu bara ini. Jadi pembentukan batu bara ini berasal dari material-material tumbuhan seperti daun, kayu, akar, dan spora yang terakumulasi pada suatu cekungan atau cekungan laut, baik itu cekungan laut maupun cekungan kontinen selama jutaan tahun. Jadi material ini terawetkan di dalam air dan terlindung dari oksigen. Jadi ingat, ini syarat utama dari bisa terbentuknya batu bara atau tidak. Jadi material itu harus terawetkan di dalam air. Jadi tidak bisa sekalipun misalnya ada banyak pohon yang terendap, tetapi dia terekspos dengan oksigen, maka itu tidak akan mungkin membentuk batu bara. Jadi dia harus terawetkan di dalam air. Jadi dia tertutupi oleh air dalam kondisi reduksi. Nah, proses ini kemudian secara perlahan menyebabkan terjadinya pengayaan kandungan karbon akibat adanya aktivitas bakteri anaerobik. Jadi yang pertama adalah terjadinya transformasi vegetasi menjadi batu bara. Jadi vegetasi ini adalah senyawa organik dari tumbuhan di permukaan yang tertutup oleh air yang miskin oksigen. Jadi daerah ini disebut dengan rawa gambut atau maros, sehingga tidak terjadi oksidasi. Kemudian jika diikuti penurunan dasar cekungan dan disertai dengan pengendapan material organik secara terus-menerus, maka ini memungkinkan terbentuknya nanti yang disebut dengan gambut. Jadi, kalaupun ada rawa, ada tumbuhan, kemudian mati dan terendapkan di rawa tersebut, tetapi jika tidak terjadi penurunan dasar cekungan karena gaya tektonik, maka itu tidak memungkinkan untuk terbentuk batu bara. Jadi harus ada disertai penurunan dasar cekungan yang terus-menerus diikuti dengan pengendapan material organik juga secara terus-menerus yang memungkinkan terbentuknya gambut. Nah, gambut ini terbentuk melalui proses pembusukan atau putrefaction dan karbonisasi pada air asam dalam rawa gambut. Material organik berubah menjadi gambut. Pada kondisi ini, kandungan karbon sudah mencapai 60% dari keseluruhan lapisan gambut. Ini adalah contoh atau gambar dari bentuk gambut. Kita lihat di sini bahwa semua teksturnya masih sangat kasar, masih terlihat akar-akar vegetasi yang tersisa. Jadi ini masih bisa dikenali antara sisa-sisa daun, batang, akar, dan sebagainya di dalam gambut ini. Jadi sekali lagi kandungan karbonnya ini sudah mulai tinggi, sudah sampai ke 60%. Itulah menyebabkan warnanya mulai menjadi gelap karena terbentuk pada kondisi reduksi. Jadi proses penurunan dasar cekungan diikuti dengan pengendapan organik yang terus-menerus menyebabkan terjadinya endapan organik yang semakin lama semakin tebal, sehingga material vegetasi yang terendapkan terlebih dahulu itu akan mendapat tekanan yang lebih besar. Jadi tekanan semakin lama semakin besar. Di sini pada saat pembentukan gambut ini, kedalaman sudah bisa mencapai sampai lebih dari 300 meter dengan temperatur sekitar 25 derajat Celcius. Proses transformasi tumbuhan atau vegetasi menjadi gambut ini yang kemudian disebut dengan istilah biokimia degradasi. Biokimia degradasi, jadi atau dekomposisi dari material vegetasi, material organik. Nah, selanjutnya terbentuk yang disebut dengan lignit, artinya tekanan terus bertambah, ketebalan sedimen di atasnya masih terus bertambah, menyebabkan pertambahan ketebalan, tekanan, menyebabkan juga pertambahan temperatur, sehingga terbentuk lignit. Ya, lignit dengan kandungan karbon itu sudah mencapai sekitar 70%. Ini contoh lihat, kita lihat apa perbedaan antara gambut dengan lignit. Ini tadi adalah gambut,
ya, masih terlihat masih gampang sekali diurai ya. Jadi bisa dicungkil dengan jari dan sebagainya kan masih sangat lunak. Ini adalah lignit ya. Teksturnya sudah lebih halus tapi masih warnanya masih sangat buram ya. Nah, ini terbentuk pada kedalaman antara 300 sampai 1.500 meter di bawah permukaan dengan temperatur mencapai 40 derajat Celcius. Nah, pada tahap ini sudah mulai terjadi pergeseran dari proses biokimia menjadi proses geokimia. Perbedaannya di mana? Kalau proses biokimia ini yang memiliki aktivitas besar adalah apa tadi ini bakteri anaerobik. Jadi itulah yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan gambut hingga ke beralih ke lignit. Jadi itu yang disebut dengan biokimia. Setelah melewati itu, kemudian mulai terjadi proses geokimia, di mana yang memiliki peran penting bukan lagi bakteri anaerobik itu, tapi yang memiliki peran penting adalah kedalaman, yang menyebabkan terus bertambahnya temperatur, terus bertambahnya tekanan. Nah, oke, berlanjut dari lignit, ini kemudian berubah menjadi batu bara. Batu bara itu ada dua jenis, ada yang disebut dengan subbituminous dan ada yang disebut dengan batu bara bituminous. Jadi ini adalah batu bara subbituminous, warnanya sudah jauh lebih gelap dibandingkan dengan yang tadi, teksturnya sudah mulai lebih halus dan lebih kompak. Ini adalah bituminous, kita lihat sudah mengkilat seperti ini, ya. Pecahannya juga sudah mulai konvoidal. Ini batubara ini atau proses pembatubaraan ini terjadi pada kedalaman antara 1.500 sampai 6.000 meter. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan ketebalan material organik ini dan bagaimana kecepatan penurunan cekungan. Dan jadi ingat, ini tidak mungkin terjadi hanya dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tetapi ini pasti berlangsung dalam hitungan sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun ya untuk terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses setelah batu bara ini membentuk antrasit. Tapi antrasit ini di dalam banyak literatur ini sudah dikategorikan bukan sebagai bagian dari batuan sedimen, tapi dianggap sebagai batuan metamorf. Kenapa? Karena proses terbentuknya, ini adalah contoh antrasit, nanti kita lihat ya. Proses pembentukannya ini sudah terbentuk pada kedalaman lebih dari 6.000 sampai 7.600 meter. Dan temperatur pembentukannya sudah mencapai 300 derajat Celcius. Nah, dua komponen ini atau dua kriteria ini adalah kriteria untuk pembentukan batuan metamorf. Makanya antrasit ini dianggap sebagai batuan metamorf. Ya. Jadi ini sebenarnya sama juga dengan proses nanti pembentukan batuan sedimen plastik. Jadi mulai dari terbentuknya endapan sedimen, misalnya seperti lempung, kemudian berubah menjadi serpi berubah menjadi slate berubah menjadi skis berubah menjadi genesis. Itu terjadi proses peralihan dari proses diagenesia menjadi proses metamorfisme. Ini hal yang sama terjadi pada batu bara ini. Terbentuknya gambut, diikuti terbentuknya lignit, diikuti pembentukan batu bara, dan diakhiri dengan proses metamorfisme yang menghasilkan antrasit. Nah, kita lihat ini adalah gambut, ini adalah lignit, ini adalah subbituminous, ini bituminous, dan ini adalah antrasit. Kita bisa lihat bahwa perbedaan dari penampakannya saja sudah bisa terlihat cukup jelas masing-masing jenis dari sedimen organik ini. Ini adalah penampakan dari batu bara. Jika kita melakukan pengamatan petrologi, jadi sebagian batu bara ini memiliki penampakan perselingan atau alternating band antara material yang berwarna mengkilat dengan material yang berwarna buram. Jadi contoh ini adalah yang buram, kemudian ini adalah mengkilat, ini buram, kemudian ini mengkilat. Itu disebut dengan perselingan antara dua jenis material penyusun batu bara. Nah, meskipun ada juga batu bara yang tidak memperlihatkan sifat perselingan seperti ini. Nah, secara petrologi kita bisa mengenali berbagai jenis material penyusun batu bara, mulai yang durain yang
berwarna buram, ya, berwarna buram. Kemudian yang vitrine dengan clarine ini adalah bagian yang mengkilat di dalam batu bara. Nah, berbeda dengan pengamatan petrologi tadi, pada pengamatan petrografis yang kita lihat itu, yang kita amati itu adalah maseral. Jadi maseral di dalam batu bara itu ada 3 jenis, yaitu vitrinit, inertinit, dan liptinit. Vitrinit ini adalah bagian batu bara yang terbentuk dari material-material keras seperti kayu, seperti batang, akar, dahan, itu semuanya adalah material yang bentuk vitrinit. Sementara liptinit ini adalah maseral pada batu bara yang terbentuk dari bagian-bagian lunak tumbuhan, misalnya daun, spora, macam-macam. Semua bagian-bagian yang lunak, rumput-rumput, itu semuanya membentuk liptinit. Inertinit adalah vitrinit dan liptinit yang pada saat pembentukannya sempat mengalami proses oksidasi. Jadi itu akan memperlihatkan nanti sifat petrografis yang berbeda antara vitrinit, liptinit, dan inertinit seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Nah, ini adalah berbagai parameter dalam menentukan peringkat batu bara, ya, mulai dari kandungan karbon, kemudian kandungan volatimeter, kemudian kandungan moisture, kemudian kandungan bukan kandungan, tapi spesifik energi, dan kemudian reflektansi vitrinit. Ini adalah parameter-parameter untuk menentukan peringkat batu bara, mulai dari gambut, kemudian batu bara ini lignit, bronkol, ya, kemudian ada subbituminous, kemudian ada bituminous sampai ke antrasit. Nah, ini adalah penampang lingkungan pengendapan batu bara, mulai dari lingkungan terestrial, kemudian peralihan dari terestrial ke air dangkal dan air dalam. Nah, di sini bisa kita lihat distribusi sebaran jenis tumbuhannya. Ini dari terestrial sampai peralihan itu tumbuhannya besar, tetapi kemudian di lingkungan air dangkal ini tumbuhannya sudah mulai jauh lebih kecil, dan di air dalam ini sudah tidak terdapat lagi tumbuhan. Yang ada bisa ditemukan adalah tumbuhan yang tertransportasi dari lingkungan yang lain ini. Nah, ini yang kemudian akan memperlihatkan jenis-jenis batu bara yang berbeda. Nanti itu akan kita bahas lebih jauh nanti pada saat kita mengikuti kuliah petrologi batu bara. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa sebagian atau ada batuan yang terbentuk melalui proses sedimentasi kimia dan sedimentasi organik secara bersamaan. Jadi membentuk misalnya batuan yang disebut dengan chert atau rijang. Jadi rijang ini berasal dari plankton-plankton yang melayang-layang di air laut, kemudian setelah mati dia akan terendapkan di dasar laut, dan ini berlanjut terus pengendapan itu sehingga membentuk batuan sedimen yang sangat masif, yang sangat keras, jadi memperlihatkan batuan-batuan yang non plastik, ya, non plastik. Kita lihat contohnya. Oh, ini penjelasannya terlebih dahulu. Jadi batuan sedimen non plastik yang terbentuk baik melalui proses sedimentasi kimia dan organik ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah rijang biokimia atau biochemical chert. Ini terbentuk dari ketika kerangka silika dari plankton laut dilarutkan selama diagenesis dengan silika diendapkan dari larutan yang dihasilkan. Kemudian ada replacement chert atau rijang replacement. Ini terbentuk bila material lain diganti dengan silika. Jadi misalnya ada kayu yang mati kemudian tertutupi oleh sedimen. Selama proses diagenesa, material kayu itu kemudian tersubstitusi oleh silika. Pada saat sudah tersubstitusi itu, ini tidak menyisakan sama sekali material kayu di dalam batangnya, tetapi sudah terisi oleh silika. Itu yang disebut dengan replacement chert. Jadi rijang yang terbentuk melalui proses substitusi. Kemudian ada juga rijang yang terbentuk melalui proses presipitasi langsung dari cairan yang kaya silika. Misalnya pada batu akik, ya, dibentuk dengan pengendapan silika dalam rongga di dalam batuan. Ini adalah contoh dari rijang
Ini rijang yang berwarna merah, kemudian ini berwarna abu-abu. Ini prosesnya nanti berbeda. Ini adalah bentuk singkapannya. Ini rijang, ya, kelihatan sangat berlapis seperti ini. Ini juga bisa kita lihat bidang pelapisannya sangat tipis, tapi ini sangat kompak, sangat-sangat keras. Ya. Ini bentuk lain dari singkapan rijang. Ini ada rijang merah, kemudian ada brown shade atau rijang coklat, kemudian ada yang berwarna putih, tergantung kepada organisme yang membentuk batuan rijang ini. Nah, ini pasti adik-adik sekalian sering melihat kerikil-kerikil seperti ini. Ini semuanya sebenarnya adalah butiran-butiran rijang, ya, atau cer. Dan kadang-kadang ini dipoles menjadi permata seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata rijang ini karena dia memiliki kekerasan yang cukup tinggi, dan pada saat dipoles juga memperlihatkan bentuk yang sangat cantik, pola yang sangat cantik, sehingga bisa memiliki nilai tambah. Kemudian ada batuan karbonat. Batuan karbonat ini ada yang terbentuk melalui proses mekanik, ada yang terbentuk melalui sedimentasi organik, dan ada terbentuk melalui sedimentasi kimia. Jadi kita lihat dulu masing-masing dari jenisnya. Ini adalah kalsilutit. Ini adalah batu gamping plastik yang berukuran halus. Ya, jadi kalau misalnya dia berukuran halus disebut kalsilutit, kalau dia berukuran sedang disebut kalkarenit, kalau berukuran kasar disebut kalsirudit. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini kalsirudit, ya, kasar, ini kalkarenit. Jadi kita lihat perbedaannya, ini halus, ini berukuran pasir, dan ini berukuran kerikil ke atas. Jadi kalsilutit, kalkarenit, dan kalsirudit. Ini semuanya terbentuk melalui proses sedimentasi mekanik yang ada di sini. Ya. Makanya karena dia terbentuk melalui proses mekanik, maka klasifikasinya pun didasarkan kepada skala Wentworth. Ya. Terbagi menjadi halus, sedang, dan kasar. Lutit, arenit, dan rudit. Kemudian ada batu gamping yang terbentuk melalui proses sedimentasi organik, itu yang disebut dengan terumbu karang atau batu gamping terumbu. Ini contohnya, ini adalah terumbu karang yang terbentuk pada saat ini. Kemudian jika mengalami pengangkatan, terangkat ke permukaan karena proses tektonik, dia muncul seperti ini. Bahkan muncul di permukaan seperti ini. Ini semuanya adalah terumbu karang yang membentuk nanti yang disebut dengan karst topografi. Kemudian ada batu gamping yang terbentuk melalui proses sedimentasi organik dan sedimentasi mekanik. Itu yang disebut dengan batu gamping bioklastik atau fossiliferous seperti ini. Jadi ini batu gamping berbagai jenis batu gamping bioklastik, ya. Ini macam-macam. Jadi ini semua fragmennya, kita perhatikan ini fragmennya ini semuanya adalah fosil-fosil atau pecahan-pecahan fosil yang terakumulasi di dalam batuan. Kita lihat ini fosil-fosilnya masih terlihat dengan jelas. Makanya disebut dengan istilah fossiliferous. Proses pembentukannya ini diilustrasikan dengan cukup baik di dalam animasi ini. Misalnya ini adalah berbagai organisme yang hidup di laut, ya. Kemudian setelah mati, dia akan terendap ke bawah. Ini berlanjut terus proses pengendapan ini, sehingga semakin lama ini dasarnya ini semakin tebal, organisme yang sudah mati itu, kemudian membentuk yang disebut dengan batu gamping bioklastik, ya, batu gamping bioklastik. Nah, kalau dia sama sekali tidak mengalami proses transportasi, maka ini kemudian tetap disebut sebagai batuan sedimentasi organik. Tapi jika dia mengalami transportasi, terendapkan sebagai batu gamping bioplastik. Jadi ini yang berikutnya, ini batu gamping kristalin atau batuan karbonat yang terbentuk melalui proses sedimentasi kimia, disebut dengan batu gamping kristalin. Kemudian ini adalah batu gamping mikritik, ya. Melalui ini prosesnya membentuk
melalui proses kimiawi, terbentuk komponennya, kemudian terikat. Ini sama nanti dengan oolit, ya. Oolit contoh ini peralihan. Jadi materialnya terbentuk melalui proses sedimentasi kimia, kemudian terikat melalui proses sedimentasi mekanik. Ini contoh, ya. Ini oolit, ya. Jadi batu gamping yang disusun oleh ooit. Ya, ini yang disebut dengan ooit. Kemudian ini kokina tadi, ya. Kokina ini adalah batuan sedimen organik yang seperti saya animasikan tadi, dan kemudian mengendap di dasar laut, dan kemudian membentuk satu batuan yang disebut dengan kokina. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini, bahwa yang pertama perlu dicatat komposisi dari batuan sedimen itu secara umum untuk yang batuan sedimen detrital atau plastik itu terdiri dari rock fragment, kemudian butiran kuarsa, butiran feldspar, dan butiran mineral lempung. Ya, dan ingat yang paling dominan itu pasti adalah butiran kuarsa. Kemudian untuk batuan sedimen biokimia ini umumnya tersusun oleh fosil-fosil atau pecahan-pecahan fosil, atau jika dia membentuk batu bara, maka itu adalah fragmen-fragmen tumbuhan. Kemudian untuk sedimen kimia, ini biasanya monomineral, misalnya gypsum, kalsit, ada dolomit, ada halit, kemudian ini ada ooit. Ooit ini kalau dia terikat secara mekanik itu disebut dengan oolit, kemudian ada limonit, ada hematit, ini semuanya besi, kemudian ada rijal. Nah, ini adalah berbagai sebaran lingkungan pengendapan dari berbagai jenis batuan sedimen. Untuk batuan sedimen detrital, itu akan terlihat mulai dari daerah hulu atau dari hulu sungai, ini akan terbentuk breksi dan konglomerat. Dan fragmennya biasanya masih angular, very angular, ya, sampai subrounded, artinya dari sangat menyudut dengan membulat tanggung. Itu semakin terbawa tertransportasi ke arah hilir, maka mulai terbentuk batuan yang fragmen-fragmennya bulat sampai sangat-sangat bulat, ya. Kemudian seiring dengan bertambahnya jarak transportasi, maka ukuran butir akan semakin halus sehingga mulai terbentuk batu pasir. Batu pasir sampai ke daerah hilir itu mulai terbentuk batu lempung, kemudian batu lanau, serpi, dan berbagai jenis batuan sedimen yang berukuran halus. Jadi kita lihat di sini mulai dari gravel, kemudian sand, kemudian silt dan clay. Ini diagram atau sketsa dari pembentukan batuan sedimen detrital atau disebut juga dengan istilah silisiklastik. Sedangkan batuan sedimen kimiawi ini bisa terbentuk melalui proses evaporasi, baik itu misalnya contoh travertin, ya, ini melalui proses evaporasi pada sumber air panas, kemudian evaporasi pada danau, kemudian bisa juga evaporasi pada daerah lagun yang membentuk dolomit, gypsum, dan halit. Kemudian ada batuan sedimen biokimia atau bioplastik. Jadi ingat, biokimia ini kalau dia melalui proses gabungan antara biologi dengan kimia, kemudian disebut juga bioplastik jika melalui proses biologi dan plastik. Ini bisa terbentuk di sepanjang pantai dan di laut dalam. Ini kemudian ada juga batuan kimia, batuan sedimentasi kimia yang membentuk rijang, ya, rijang seperti ini. Ini semuanya secara sederhana itu dengan baik menjelaskan lingkungan pengendapan dari berbagai jenis batuan. Kemudian ini adalah poster yang pernah saya buat, sama sebenarnya dengan tadi, cuma poster ini lebih menunjukkan di samping jarak transportasi juga menunjukkan contoh-contoh batuannya, mulai dari breksi, konglomerat, kemudian litik sandstone, arkos, batu pasir kuarsa, kemudian grewek, kemudian batu lanau, serpi, dan batu lempung. Ini
semuanya berevolusi tergantung kepada jarak transportasi dari sumbernya, dari hulu ke arah hilir. Nah, di sini juga bisa kita lihat perubahan tekstur dan komposisi. Jadi kalau komposisinya mulai dari banyak mengandung pramen batuan, kemudian pramen batuannya juga berubah menjadi dominasi feldspar, dan yang paling dominan adalah kuarsa. Nah, selanjutnya ini adalah kemundaran mulai dari yang sangat menyudut atau angular, kemudian agak membundar sampai yang sangat bundar. Kemudian sortasi, dari yang sortasi jelek, bercampur antara yang besar dengan yang halus, kemudian mulai sortasi sedang, dan sampai ke yang sortasi seragam. Itu semuanya dipengaruhi oleh jarak transportasi dari sedimentasi mekanik yang bentuk sedimen plastik. Kemudian ini adalah sedimentasi kimia, ada yang melalui proses evaporasi, bentuk batuan sedimen evaporate, halit, gypsum, travertin, atau ada batuan sedimen silika, bentuk diatomit, kemudian rijang, kemudian ada ironstone, kemudian ada fosforit, dan ada endapan laterite. Baik, adik-adik sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Silakan untuk terus membaca literatur-literatur yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Perbanyak membaca dan perbanyak melihat hasil-hasil penelitian untuk menambah wawasan adik-adik sekalian, sehingga itu nanti bisa menjadi bekal pada saat nanti ke lapangan. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.